Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping saya ini ada Pak Kusnara. Beliau ini adalah salah satu guru PJOK senior di SDN 104 Sari Sinanggawi. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Izin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak terkait pembelajaran PJOK di SDN 104 Sari Sinanggawi ini. Bapak, kalau dalam pembelajaran yang saya lihat itu seperti motivasi belajar siswa itu seperti apa Bapak kalau menurut pandangan Bapak dalam pengalaman pembelajaran selama ini? Ya, dalam pembelajaran saya sering dikemas pembelajaran itu dalam bentuk PAIKEM. PAIKEM itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, bagaimana mendesain PAIKEM ini supaya motivasi anak-anak itu meningkat. Yang pertama tadi aktif. Peran siswa itu bagaimana supaya anak itu aktif, bergerak, semua siswa. Kemudian inovatif. Inovatif dan kreatif itu dalam bentuk alat peraga. Alat peraga itu media pembelajaran itu sangat penting, merupakan kunci utama untuk siswa supaya bisa memotivasi untuk belajar siswa gitu ya. Kemudian hasilnya yang kita inginkan itu menyenangkan pada siswa, seperti itu. Kalau untuk pembelajaran selama ini Pak, kan ya kita sudah menerapkan PAIKEM, tapi memang terkadang ada beberapa siswa juga yang motivasi belajarnya terlihat sedikit rendah. Ya. Bisa dilihat dari partisipasi belajarnya kan kadang ada banyak yang diam. Ya, betul sekali. Memang ada beberapa siswa yang memang ada kurang motivasi. Kenapa kurang motivasi? Karena memang biasanya siswa itu ingin olahraga itu keinginan sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan minat dan bakat dia. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan bakat dan minat siswa itu, kadang-kadang siswa tidak bersemangat. Oleh karena itu, kami mendesainnya. Karena siswa itu ditanya dulu, kamu senangnya olahraga apa, hobinya apa, ya olahraganya yang senangnya apa. Nah ini nanti siswa mengatakan bahwa oh inginnya seperti ini. Nah nanti setelah materi tersampaikan, kemudian diberi kesempatan siswa itu untuk sesuai dengan bakat dan minatnya beliau, seperti itu. Saya kira alhamdulillah anak-anak bersemangat karena dia diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat keinginan dia, seperti itu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita mungkin sebagai guru itu harus mengetahui dulu karakter siswa, keinginan siswa, hobinya siswa. Kadang-kadang kan, jadi setiap siswa itu memang punya keinginan yang berbeda-beda keinginannya. Nah, bagaimana kita mendesain pembelajaran itu supaya anak-anak itu semuanya walaupun masing-masing punya minat dan bakat yang berbeda, tapi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa bersemangat lah dalam mengikuti pembelajaran. Jadi untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar siswa, partisipasi belajar itu, kita sebagai guru harus membuat permainan itu atau pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik anak mungkin. Ya betul ya. Jadi karakteristik anak itu yang utama. Jadi setelah kita mengetahui karakteristik siswa, nah baru kita mendesain satu pembelajaran yang bisa menghimpun lah, katakanlah mengkoordinir dari sekian minat siswa itu. Kalau untuk penggunaan media pembelajaran Pak, kan sekarang itu abad 21 ya Pak, pembelajaran abad 21 yang identik dengan penggunaan alat teknologi IT Pak. Ya, Kalau betul. untuk pembelajaran di SD kita ini Pak, Bapak sebagai guru senior di sini menggunakan IT itu seperti apa? Ya, kadang-kadang saya menggunakan seperti penggunaan YouTube ya, ataupun misalkan kita menggali dari Google ya, jadi internet, jadi banyak sekali pembelajaran yang dari seluruh katakanlah tanah air ya, saling memberikan
sharing lah, katakanlah begini. Jadi untuk pembelajaran yang sifatnya abad 21 sekarang, IT memang saya bisa dikatakan 32 tahun saya mengajar. Jadi berbagai katakanlah motivasi pembelajaran itu terus berkembang. Yang sekarang itu penggunaan IT ya gitu. Jadi anak-anak sebetulnya sudah memahami sebetulnya pembelajaran yang sifatnya dari IT itu seperti itu. Kita sebagai guru itu harus fleksibel mungkin ya Pak Ya, betul. mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang zamannya IT ya setidaknya kita harus menyisipkan materi-materi. Jadi sesuai dengan kurikulum sekarang, didiklah peserta didik sesuai dengan zamannya lah, itu seperti itu. Dan memang zamannya sekarang zaman IT perkembangan ya. Jadi kadang-kadang kita anak-anak lebih cepat tanggap daripada kita. Kadang-kadang kita yang sudah tua seperti ini kadang-kadang kalah dengan anak-anak sekarang. Cepat ininya daya tangkapnya terhadap perkembangan IT. Jadi penguasaan IT, penggunaan IT dalam pembelajaran itu merupakan suatu inovasi pembelajaran. Iya, betul. Nah, kalau untuk inovasi dalam pembuatan media-media itu media ajar contohnya Pak, seperti alat-alat peraga gitu, menurut Bapak gimana Pak? Penting tidak? Ya, alat peraga itu merupakan nomor satu di dalam pembelajaran PJOK. Kenapa? Andai kata kita memiliki alat peraga itu sedikit, maka tidak akan tercipta inovasi-inovasi yang baru. Oleh karena itu, kalau kita ingin inovasi pembelajaran, maka dimulai dari pembuatan alat peraga atau modifikasi alat peraga. Jadi diawalinya seperti dari itu. Kita baru inovatif dan kreatif. Karena dari modifikasi atau pembuatan alat peraga yang baru akan menciptakan berbagai pola gerak yang baru juga gitu. Jadi tidak membosankan terhadap anak didik. Mungkin itu saja Bapak yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada satu lagi, saya minta pendapat dari Bapak untuk kasus yang sedang saya alami ya Pak, identifikasi masalah di pembelajaran saya. Itu seperti yang tadi sudah disebutkan sedikit mengulas, pembelajaran yang saya terapkan itu memang pembelajaran yang berbentuk permainan Pak ya. Tetapi memang ada satu atau dua orang siswa itu yang memang terlihat tidak bersemangat Pak, kurang partisipasi. Mungkin saya bisa meminta solusi atau pendapat dari Bapak itu yang harus saya lakukan seperti apa? Ya, yang pertama mungkin ada beberapa masalah kenapa anak itu tidak bersemangat lah dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, kondisi fisik anak siswa harus diperhatikan. Oleh karena itu harus adanya asesmen diagnostik. Yang pertama itu, jadi siswa itu kemampuannya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana. Jangan anak itu punya penyakit, kemudian punya masalah latar belakang di rumahnya, itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa ya. Jadi itu perlu diteliti dulu sebelum pembelajaran. Jadi siswa-siswa yang kurang bersemangat itu didiagnosis kita asesmen ini kenapa, latar belakangnya apa, sehingga mereka mengalami. Nah, insya Allah dengan seperti itu setelah kita mengetahui latar belakang kenapa kurang motivasi, insya Allah kita cari solusinya nanti ya. Andai kata misalkan kemampuan fisik siswa itu hanya lemah, maka dia jangan diberikan suatu pembelajaran yang terlalu berat. Kemudian andai kata ada latar belakang misalkan di rumah ya, kita pun bisa membantu ya dengan cara pendekatan bagaimana, jadi supaya bagaimana anak itu termotivasi dalam pembelajaran gitu. Jadi jangan dibiarkan anak-anak yang punya masalah seperti itu ya, seperti itu. Baik Pak, mungkin bisa saya simpulkan kalau pembelajaran itu harus fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, bisa menggunakan teknologi memanfaatkannya dalam pembelajaran, lalu harus berinovasi dalam pembelajaran, terutama dalam media pembelajaran, membuat media-media, dan juga mungkin tadi yang sangat
mendasar itu harus mengetahui karakteristik Iya. anak, kondisi anak kita Kondisi anak, sebelum siswa, memulai ya. pembelajaran agar anak bisa termotivasi. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.